I see. All right. We're gonna do question and answer. Kita akan melakukan tanya jawab saat sekarang. Kalau ada pertanyaan, ini tim nanti yang akan memilih pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, kalau kita mendengarkan seorang guru lagi-lagi dari guru yang sama, lagi-lagi mendengar pengajaran yang sama, bagaimana kita merubah cara berpikir kita dan tindakan kita? Jawabannya adalah, kalau kita sudah mendengarkan guru kita berkali-kali, bagaimana kita bisa merubah pikiran dan tindakan kita. Ini adalah contoh yang diberikan oleh gurunya Jesse Michael. Jadi ada seorang guru sekolah dasar menulis buku tentang pengalamannya dia mengajar. Jadi katanya ada murid yang sulit, ya udah diajarin berkali-kali, masih harus diperbaikin lagi, harus dikoreksi lagi, harus diperingatkan lagi. Terus sampai ini kepalanya dipukul gitu ya pakai rotan gitu. Terus lama-lama si anaknya itu udah kebal ya. Jadi walaupun dipukul kepalanya, dia udah kebal, tetap aja kelakuannya nggak berubah. Jadi Jesse Michael belajar dari gurunya. Jadi ada satu percakapan dengan gurunya suatu ketika. Jadi Jesse Michael itu satu-satunya orang barat ya yang belajar di sana bisa dan mampu bertahan selama 25 tahun hidup bersama dengan gurunya. Dan udah sering diperingatkan untuk pelanggaran ya. Jadi Jesse Michael bertanya pada gurunya hal yang sama. Jadi bagaimana kalau saya harus selalu diperingatkan dan saya terbiasa dengan diperingatkan, dan kemudian harus diperingatkan lagi, tapi jadi kebal terhadap koreksi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Terus kata gurunya, itu bukan masalah. Terus Jesse Michael bilang, kenapa itu bukan masalah? Terus kata gurunya, itu adalah penderitaan, karena dunialah yang akan menghancurkan Anda. Dan karena dunia akan bersikap kejam terhadap Anda, akhirnya nanti Anda akan mendengarkan saya. Jadi solusinya hanyalah kalau kita hidup, nanti kita akan dapat masalah dalam dunia ini, dan dari situlah kita akan belajar, dan sehingga kita akan kembali kepada guru kita dan memahami apa yang diajarkan. Jadi intinya, hidup inilah yang akan memberikan kita pelajaran. Jadi ini bukan bercandaan, tapi ini adalah satu hal yang benar. Jadi intinya di sini adalah Anda tetap berhubungan dengan guru Anda atau bisa dihubungi oleh guru Anda, sehingga Anda tidak jauh dari ajarannya. Jadi selalu atur supaya Anda bisa menghubungi kembali guru Anda. Lakukan itu sehingga Anda bisa terus menghubungi guru Anda dan mendapatkan pelajaran dari guru Anda jika diperlukan. Kalau Anda benar-benar pintar, Anda bisa mengantisipasi apa yang terjadi dalam hidup Anda. Atau Anda bisa juga mengamati orang-orang yang sudah menjadi tua.
Jadi apa yang terjadi dengan mereka dan Anda bisa memperkirakan bahwa hal itu juga akan terjadi pada Anda. Jadi terus hubungi guru Anda. Jadi kalau Anda hanya orang biasa, ya tunggu aja sampai Anda dapat kanker, terus nanti baru Anda menghubungi guru Anda. Jadi intinya adalah ya jalani hidup ini. Dan kemudian nanti koreksi akan datang pada saat kita membutuhkannya. Dan Jesse Michael mengalami sendiri banyak mengalami masalah dan ada dan kemudian Jesse Michael jadi tersadarkan dan kemudian menghubungi gurunya lagi. Oke, tim, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan secara online minggu lalu di Facebook. Ada seorang teman yang ibunya sangat sakit karena COVID. Dan kemudian ibunya meninggal. Dan si teman ini belum berhasil mengunjungi ibunya. Dan pertanyaan adalah, apa yang bisa dilakukan oleh si anak ini walaupun tidak berhasil berada bersama ibunya pada saat beliau meninggal. Jadi ini terjadi pada banyak orang, bahkan terjadi pada Jesse Michael juga. Dan Jesse Michael mengurusi ibunya pada saat beliau meninggal. Dan gurunya menyarankan supaya ibunya juga datang ke Himalaya untuk belajar. Walaupun waktu itu sangat sakit karena ada kanker di otaknya. Dan beliau berhasil belajar selama 3 atau 4 bulan. Jesse Michael tidak ada di sana waktu beliau meninggal. Yang dikatakan adalah ada pelajaran yang bisa dilakukan karena dari gurunya bilang bahwa banyak orang yang datang kepadanya untuk bertanya hal yang sama, bahwa orang tuanya meninggal tapi mereka tidak ada di sana. Jadi Jesse Michael udah bertanya banyak hal kepada gurunya dan gurunya merasa capek ditanya terus. Karena gurunya lebih suka sendirian di kamarnya daripada ditanyain terus. Terus Jesse Michael masih berusaha untuk dapat bertanya. Jadi saat yang tepat buat Jesse Michael buat bertanya adalah pada saat lagi bepergian bersama si gurunya itu. Jadi ada kesempatan untuk bertanya. Jadi waktu itu mereka sedang terbang ke India. Dan perjalanannya makan waktu 12, kadang-kadang bisa 20 jam. Dan mereka duduk bersebelahan. Jadi gurunya nggak bisa lari untuk ditanya oleh Jesse Michael. Dan Jesse Michael bertanya apa nasihatnya kalau ada situasi seperti itu. Dan kemudian gurunya menjawab, meminta Jesse Michael untuk mencatat semuanya, dan itu merupakan pelajaran yang panjang, hampir 24 jam pelajaran untuk apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Katanya. Oh ya, bukunya dari Teacher Sugeng juga tentang ini. Ada bagian yang juga membahas hal ini di halaman appendix. Jadi di saat antara kematian dan kelahiran kembali atau bardo, di dalam buku yang diterjemahin oleh Teacher Sugeng, ada buku yang berbicara tentang kematian
Tapi sayangnya tidak diterima oleh orang-orang yang mempelajari Injil karena ada hal-hal di situ yang bertentangan dengan agama. Ada beberapa teman yang berusaha mempraktekkan apa yang diajarkan di situ dan berakhir di rumah sakit jiwa. Tapi ada ajaran Abhidhamma yang sudah berumur 2.500 tahun yang mengajarkan bagaimana kita berhadapan dengan kematian. Dikatakan bahwa Bardo itu memiliki kekuatan khusus. $25 untuk yang bisa menjawab itu di buku Yoga Sutra ada jawabannya di situ. Karena dari situ di Bardo itu mereka bisa memahami semua bahasa. Kalau Anda mempelajari Bardo, makhluk yang ada di sana, kemudian kebiasaannya dan kekuatan yang dimilikinya, yang itu berdasarkan pelajaran dari Abhidhamma, mereka bisa memahami apa yang Anda katakan. Jesse Michael ada mimpi tentang itu, temannya ada yang meninggal, dan Jesse Michael membantu istrinya dan 2 anaknya. Kemudian temannya itu meninggal tiba-tiba dan si temannya itu lagi di Bardo di belakang dinding kaca dan mengawasi istrinya dan 2 anaknya dan berusaha untuk bicara kepada mereka. Mereka tidak dapat mendengarnya, tapi dia dapat mendengar mereka dan dia berusaha memukul-mukul kaca itu karena dia tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Seperti itu. Mereka bisa mendengar keluarganya dan dapat memahami kalau Anda bicara. Jadi guru saya mendorong mereka untuk bicara kepada saudara yang sudah meninggal. Dan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Dan dia melakukannya selama 25-30 tahun. Jadi Jesse Michael sudah mengajarkannya selama 25 tahun. Pada saat Anda sendirian di kamar, Anda bisa melakukannya. Kalau Jesse Michael suka pergi ke taman dan duduk di kursi taman, dan biasanya dan bicara dengan ibunya, dan mereka bisa mendengar Anda dan bisa memahami Anda. Bagus sekali kalau Anda mau membantu mereka. Yang saya maksud adalah mungkin lebih bermanfaat buat ibu Anda kalau Anda bicara dengan mereka setelah mereka meninggal daripada Anda berada di sisinya pada saat orang tersebut sedang sakaratul maut. Karena pada saat itu mereka tidak bisa berpikir tenang. Dan kemudian mereka semua indranya itu sudah rusak. Jadi bukan waktu yang tepat untuk bicara dengan mereka. Jadi akan lebih baik justru bicara dengan mereka pada saat mereka sudah meninggal. Jadi Pak, kalau ibu Anda meninggal, jadi tidak harus Anda berada di sisinya pada saat orang tua Anda meninggal. Penting tapi tidak sangat-sangat utama. Jadi satu praktek yang diajarkan oleh guru Jesse Michael adalah untuk berterima kasih kepada hal-hal baik yang telah dilakukan oleh ibunya dan berterima kasih kepadanya. Itu merupakan hal yang sangat bagus dan membuat Anda menjadi lebih berterima kasih. Dan juga mengingatkan beliau akan hal baik yang sudah dilakukannya di dunia.
Jadi itu adalah rantai ke-8 atau sampai ke-12 di dalam roda kehidupan. Jadi kalau Anda bicara dengan ibu Anda tentang hal-hal baik yang telah mereka lakukan, dan beliau akan ingat, dan itu akan membangkitkan bibitnya. Jadi bibit yang ada di dalam pikirannya akan membantu beliau. Jadi pada saat Anda mengingatkan dan bicara tentang hal-hal baik tersebut, waktu itu mereka membelikan patung untuk mengingatkan beliau. Jadi akan lebih bagus kalau Anda bicara kepada mereka. Dan Anda bisa melakukannya seumur hidup ya. Anda bisa melakukannya selama 20 tahun. It gets longer and longer. Anda bisa juga membuat daftar tentang hal-hal baik yang telah mereka lakukan kepada Anda. So it's a great Dan daftar itu bisa menjadi semakin panjang dan panjang. So I think it's a lot more. Itu adalah praktek yang sangat bagus dan Anda bisa melakukannya. Dan itu merupakan hal yang lebih penting daripada Anda berada di sisinya pada saat beliau akan meninggal. Lebih bermanfaat buat beliau dan juga buat Anda kalau Anda melakukan praktek ini dan mengingatkan hal-hal yang baik yang beliau sudah lakukan. Dan daftar itu akan semakin panjang dan semakin panjang. Pertanyaan lagi, Tim? Ini pertanyaan dari kemarin. Pada saat kita bicara tentang kekosongan atau sesuatu yang tidak ada di sana, kita berusaha membatalkan semua yang tidak ada di sana. Dan jadi apa bibitnya? Apa bibitnya untuk mendapatkan gambaran mental pada saat kita melakukan itu? Jadi pada saat untuk mendapatkan gambaran tentang kekosongan, kita membatalkan hal-hal yang bukan kekosongan. Nah itu, dan untuk memahami apa yang tidak ada di situ, nah itu bibitnya apa untuk bisa memahami itu? Itu pertanyaan yang sangat bagus, sangat dalam. Jadi pengalaman langsung kepada kekosongan ada dua bagian. Yang pertama artinya itu adalah meditasi keseimbangan. Keseimbangan untuk apa? Apa? Chloe mungkin bisa menjawab. Jadi keseimbangan antara pikiran sibuk, pikiran marah dengan pikiran buntu. Jadi untuk mendapatkan pengalaman langsung terhadap kekosongan, Anda fokus kepada ketiadaan hal yang tidak mungkin. Jadi Anda melihat secara langsung bahwa tidak ada sesuatu yang tidak datang dari diri kita selama pada saat itu. Anda tidak akan memiliki pandangan lain. Nggak mungkin. Apa yang paling membuat frustrasi? Persepsi apa yang tidak bisa Anda miliki pada saat itu? Jadi hal-hal yang bukan kekosongan tidak ada di situ. Tapi ada sesuatu yang terjadi pada saat kita mengalami langsung kekosongan. Kekuatan, ketiadaan dari hal yang tidak datang dari diri kita. Ketiadaan tersebut memiliki kekuatan khusus. Jadi kenyataan bahwa
tidak ada sesuatu pun yang tidak datang dari kita, yang merupakan kenyataan tertinggi di alam semesta. Itulah Tuhan. Kalau Anda memiliki Tuhan, itulah Tuhan. Congratulations to everybody. Jadi buat Joe and yang merayakan Ramadan, selamat. The extreme power of seeing highest reality does something in Jadi kekuatan Jeto ekstrim means, untuk melihat kenyataan tertinggi. Okay, so like the afterglow. And Jadi hari akhir. you could talk about it in Disitulah kemana kita harus pergi. Anda bisa membicarakannya for the first dalam istilah yoga. all of your prana has entered the Jadi untuk pertama kalinya, in the Jongmai. And untuk pertama kalinya semua prana Anda akan masuk ke saluran tengah. the direct perception in the 20 Dan kemudian pada saat the chi is still there. Anda keluar dari pengalaman melihat kekosongan secara langsung Channel. It's yang not berlangsung gonna leave the selama central 20 chi. menit, itu You chi-nya come masih out di sana shamatha. So it stays there for about untuk 24 hours. sementara. And Mereka akan ada di because of that, you have extraordinary normal perceptions, which are, and those are called karena the itu 16 Anda aspects memiliki Arya, for higher truths, for Arya truths. persepsi normal yang luar biasa. For example, seeing that- Dan itu merupakan kebenaran yang tertinggi. so nobody Dan itu juga melihat secara langsung hari kematian Anda. an Arya has seen it directly. They have Tidak ada yang bisa melihat kematian secara langsung kecuali seorang Arya. on the day they grab Karena Arya sudah melihat kekosongan secara langsung. okay, like you are a weird animal that walks upright. I was thinking about it yesterday. I went for a long walk and Jadi kemarin because they go under Just trees. Michael jalan keliling di bawah pohon. So you can't really eh, because they go under everything. You see what I mean? Human beings are one of the few creatures that dan sangat sulit untuk melihat binatang yang di sana atau ngikutin binatang karena mereka sangat cepat. struggle to learn to walk at two, to stand up unnaturally, vertically. And then sooner or later that contest is won by gravity. And an Arya has seen that. They have seen directly the day of their death. By the way, they've also seen where they are going after. Jadi So they're kind of like seorang Arya bisa melihat hari kematiannya dan bisa melihat kemana mereka akan pergi sesudahnya. and then of course Mereka tahu apa yang akan datang sesudahnya. bodhicitta. They have actual bodhicitta. Dan mereka memiliki pengalaman langsung terhadap bodhicitta. Every living being. And they've gone through Dan that. mereka sudah bertemu dengan semua makhluk hidup. They've been through that practice. Mereka sudah menjalani praktek itu. Exchanging myself and others. Menukar diri kita dengan orang lain. Itu langkah yang keempat. They know how Mereka jadi seorang Arya tahu cara melakukannya dan sudah melihatnya secara langsung. so the aftermath when the Jadi hari kejadian sesudahnya di mana prananya masih berada di saluran tengah. supernormal, but they are not the direct perception of emptiness. And the things they see Jadi kalau kita tidak mengalami an absence of something. So it's different. tidak mengalami chi-nya itu di saluran tengah, itu artinya belum mengalami kekosongan secara langsung. Walaupun kelihatannya seperti itu, tapi sesungguhnya bukan. Negative object, emptiness. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Mungkin kita menukar diri kita dengan sesuatu hal yang negatif. For example, seeing your death, seeing where you're headed after that. Mungkin kita bisa melihat hari kematian kita, atau kita bisa melihat kemana kita pergi sesudahnya. Fallout from the experience, okay? And those are normal Itu sesungguhnya perceptions adalah of changing objects, positive. hasil pada saat kita menukar diri kita dengan orang lain. Direct perception Jadi persepsi langsung that's not there leads tentang sesuatu yang tidak ada di sana, subsequent. J-talk means subsequent. itu ada kelanjutannya sesudah itu. High changing truths. Okay, cool. Dan salah satunya adalah
persepsi terhadap pertukaran yang tertinggi, kebenaran yang tertinggi. Ya, itu jawabannya dari Jason Michael. Kita akan kembali kepada naskah kuno. Jason Michael akan berusaha menyelesaikan buku ini sebelum tahun 2080. Saya sekarang akan memberikan Anda hal yang paling nyata. Itu kata dari Jason Michael. Ya, terjemahan dari buku. Ini adalah bagian keempat, adalah bagaimana kita bisa menukar diri kita dengan orang lain. Kita sudah selesai memikirkan diri kita. Jadi ini merupakan usaha yang sia-sia untuk kita hanya mengurusi diri kita sendiri. Jadi cuma hanya memikirkan diri kita sendiri itu sia-sia. Apa? Kalau Anda pengen hidup yang sengsara, terus lakukan itu. Hanya pikirkan diri Anda sendiri. Jadi lepaskan semua itu. Dan fokus pada apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi biasakan untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh orang yang di sekitar Anda. Dan kemudian penuhi keinginan tersebut. Tapi itu tidak berarti Anda harus mengorbankan kebahagiaan Anda. Itu tidak alami. Tidak ada yang akan mau melakukan itu. Karena yang sebenarnya adalah pada saat Anda hanya Anda memikirkan kebutuhan orang lain, saat itulah Anda merasakan kebahagiaan yang tertinggi. Jadi pada saat jadi untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh orang lain, dan kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan Anda, itu Anda harus memiliki keterampilan untuk mampu mengkombinasikannya sehingga semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dan semua orang merasa senang. Jadi betapa sia-sianya untuk berusaha hanya memenuhi keinginan diri kita sendiri. Anda harus memikirkan 4 kalimat itu. Dan kemudian ada dan bicara tentang kalimat pertama dari 16 kalimat. Kalimat yang diucapkan adalah seperti batuk yang tidak sembuh-sembuh selama bertahun-tahun. Pernahkah Anda mengalaminya selama 2 tahun atau gimana? Jadi ada penyakit kronis. Nih seperti Anda batuk terus berusaha ke dokter dan kemudian dokter bilang, oh iya Anda batuk, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jadi ini kita bicara tentang sesuatu yang tidak akan pergi-pergi. Itu merupakan kebiasaan kronis tentang apa yang kita inginkan. Ini tidak disebut sebagai kebiasaan buruk, tapi disebut sebagai penyakit kronis. Jadi penyakit kronis, ya, di mana kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Anda merupakan murid yang baik. Kalau sebagai Anda murid yang baik, Anda akan mendengarkan keempat kalimat ini. Sugeng, coba tunjukkan gambarnya. Jadi ini membicarakan tentang 3 harta di buku yang diterjemahkan oleh Teacher Sugeng. Ada di situ kok.
Ya udah nggak usah khawatir. Kita lihat yang 4 kalimat aja. Ini yang ngajarin Lama Chopa, yaitu persembahan untuk guru. Jadi itu pada hari pertama si Jesse Michael sampai di Himalaya naik bis. Waktu itu pertama kali buka untuk orang asing. Ada masuk ke biara, ada 20 biarawan. Nah, ini kalimat yang pertama yang dipelajari. Jadi penyakit kronis ini yaitu hanya ngurusin diri sendiri dulu. Kalau Anda tiba-tiba terbangun dan orang memberikan Anda masalah yang Anda miliki saat ini, Anda memikirkan siapa yang menyebabkan masalah tersebut. Jadi dengan kata lain, Anda menyalahkan orang lain. Jadi Anda bangun dan kemudian mengatakan, oh si ini udah mengacaukan hidup saya. Jadi Anda menyalahkan orang lain. Si guru mengatakan, Anda akan merasakan seperti ada orang yang menyakiti Anda berkali-kali. Jadi Anda merasa kesel. Jadi ini seperti seorang guru, ini seperti gurunya bilang, coba kamu merasa menderita. Jadi ini seperti musuh besar. Jadi kalau kita hanya ngurusi diri kita sendiri, itu seperti ada iblis besar di dalam diri kita. Finally figured out there's this sense of discovery in this verse. Ha, aha, Sherlock. Jadi itu seperti Anda mengatakan kalian semua sudah merusak hidup saya, mengacaukan hidup saya, dan saya benci kepada Anda. Tapi kemudian tiba-tiba Anda terbangun dan kemudian menyadari bahwa Anda seperti memaki-maki di sini. Jadi di sini seperti Anda menyadari bahwa kesalahan itu sungguhnya berasal dari Anda. Tapi pada saat yang sama Anda seperti kesel gitu. Jadi kita menemukan bahwa itu adalah sungguhnya kita yang menyebabkan, tapi kita kesel sama orang lain. This is Chepa Zimba, okay, past tense. Taking care of my moms. Jadi mengurusi ibu saya. Sekarang saya paham. Hal terbaik yang bisa saya lakukan dalam hidup saya, hal terbaik yang sangat manis yang bisa saya lakukan dalam hidup saya adalah mengurusi orang lain, membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan. Itu sangat menyenangkan, sangat memuaskan, sangat seksi, sangat menyenangkan. Ini juga merupakan kalimat di mana kita menyadari, kalimat penyadaran, di mana kita menyadari bahwa menyadari bahwa Anda
untuk memenuhi kebutuhan semua orang, termasuk diri kita sendiri. Dan kemudian ada kalimat yang lebih keras. Kalau semua orang di dunia memutuskan untuk membenci Anda, jadi katakanlah Anda memiliki karma untuk dibenci oleh semua orang. Semoga guru saya memberkati agar saya bisa mencintai mereka bahkan lebih lagi. Bahkan walaupun seluruh dunia membenci saya, tapi tolong berkati saya bahwa saya akan menghormati, menghargai kesempatan ini lebih dari hidup saya sendiri. Kalimat yang ketiga. What's a chiba? Bala in sentence. Yeah, kid, 2-year-old. We have this derogatory connotation in English. He's acting like a 2-year-old. You know. Jadi di sini bicara tentang seorang yang bersikap kekanakan kayak anak umur 2 tahun. Jadi Jasa Maka cerita tentang cucunya umur 2 tahun tuh menyusahkan sekali. Jadi kalau dalam agama Buddha itu kalau kita bicara anak 2 tahun itu artinya penghinaan. Artinya untuk orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Artinya orang tersebut belum melihat kekosongan secara langsung. Jadi kalau Anda belum pernah melihat kekosongan, Anda hanya akan memikirkan diri Anda sendiri. Tetapi seorang Buddha akan fokus pada apa yang dibutuhkan oleh semua orang. Jadi berdoa supaya bisa mencapai kesadaran tersebut. Jadi berkati saya untuk bisa memahami perbedaan antara anak 2 tahun dengan orang yang sudah melihat kekosongan. Jadi untuk mampu melihat perbedaan antara anak umur 2 tahun dengan seorang Buddha yang sudah melihat seluruh alam semesta. Dengan pemahaman tersebut, berkati saya untuk bisa mempraktekkan jadi bukan hanya sekedar menukar diri kita, tapi kita mengatakan bahwa punya hak yang sama. Agar saya bisa memiliki pemahaman bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan saya akan menukar diri saya dengan orang lain. Jadi di sini guru ini tidak belajar di Santidewa, tapi lebih baik untuk mendapatkan pelajaran yang lebih detail, tapi itu nanti akan dibahas kemudian. Jadi tolong berkati saya pada saat saya sudah bisa melihat perbedaan antara anak 2 tahun yang hanya memikirkan diri sendiri dengan seorang Buddha yang sudah melihat seluruh alam semesta. Karena saya memahami perbedaan antara anak umur 2 tahun yang hanya memikirkan dirinya sendiri
dan dengan Buddha yang sudah melihat alam semesta. Karena itu saya ingin menukar diri saya dengan orang lain. Kalimat yang terakhir ini merupakan ringkasan yang sangat terkenal dari Lama Zopa tentang gagasan ini. Merupakan kalimat yang sangat terkenal untuk meringkas ide-ide tersebut. Jadi, hanya memikirkan diri sendiri merupakan pintu untuk semua masalah yang saya hadapi dalam hidup saya. Jadi, semua masalah yang saya hadapi itu dapat ditelusuri ke belakang kepada sesuatu di mana saya hanya memikirkan diri sendiri. Melayani orang lain merupakan landasan dari semua kebaikan. Ini ditulis tahun 1600 dan dikatakan bahwa sumber dari semua kebaikan. Ini merupakan kalimat yang terkenal dari Jesungkapa yang artinya mempersiapkan diri untuk tantra. Karena itu biarlah saya mempelajari yoga. Ya, ini merupakan kata Tibet. The Sanskrit root yuj, which means to join oxens on a yoke or yoga practice, right? But here he says, now jor is the Tibetan translation of yoga. The Sanskrit word yoga. Jor is easy; it means to connect. But now means accurately. So the word for yoga in Tibetan is accurate practice, accurate application of myself to my practice. How's that? That's the Tibetan word for yoga. Okay. What's the yoga here? Dakshen. Jadi di sini kita bicara tentang yoga, karena yoga itu artinya adalah menukar diri kita dengan orang lain. Jadi kita sudah selesai dengan hal yang egois tadi. Jadi ini ada dua praktek yang berbeda. Yang pertama adalah menyadari hak yang sama dari semua orang, dan yang satu lagi adalah menukar diri kita dengan orang lain. Tapi kita tidak bisa menukar diri kita dengan orang lain tanpa mengakui hak yang sama. Jadi berkati saya untuk agar saya cukup pintar untuk bisa mempraktekkan ajaran ini. Agar saya bisa menjadikan ini sebagai praktek utama dalam hidup saya. Merupakan jalan hidup. Jadi menjadikan ini sebagai jalan hidup itu sangat memuaskan, sangat menyenangkan. Untuk Anda bisa melayani orang lain, untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Merupakan cara hidup yang sangat bagus. Dan Anda merasa senang dalam melakukannya. Tidak ada pengorbanan di sana. Merupakan kesenangan. Gambar selanjutnya.
Jadi di sini gambar tentang pertukaran. Jadi di sini kata Tibet yang mengatakan bahwa jadi di mana Anda berada, seperti dalam pemungutan suara, seperti apa ya, seperti kedudukan dalam politik. Artinya kita melanjutkan hidup kita. Artinya kita menukar diri kita dengan orang lain. Menukar posisi kita dengan orang lain. Dan pertukaran ini sangat penting. Kita menukar posisi kita. Jadi di paragraf selanjutnya. Jadi kalau Anda pergi ke kubah yang ada di Diamond Mountain, itu pemandangannya bagus banget. Dan ada balkon di kubah tersebut di mana Anda bisa melihat pemandangan di lembah itu. Dan kemudian ada toiletnya yang bentuknya seperti mobil VW, di mana orang bisa melakukan yoga di sana. Suatu ketika Jesse Michael tinggal di sana semalam, nginap di sana semalam. Jadi ketinggian dari kubah tersebut dengan pondok yang tempat meditasi, tapi mereka harus turun dulu ke lembah. Jadi pondokannya itu ada nomor-nomornya. Jadi untuk naik ke pondok itu jadi kalau Anda ingin tahu pertukaran itu seperti apa, adalah naik ke atas kubah dan lihat pemandangan ke lembah, kemudian Anda turun ke lembah dan naik ke atas pondok dan melihat ke arah kubah tersebut. Dan lakukan itu beberapa kali. Jadi cari 2 gunung atau 2 bukit dan Anda pergi dari puncak yang satu ke puncak yang satu. Jadi Anda seperti melihat ke belakang ke tempat di mana Anda berada sebelumnya. Menukar diri Anda dengan orang lain tidak berarti Anda berpura-pura untuk menjadi Jesse Michael. Bukan berarti itu. Anda berpura-pura untuk menjadi orang lain. Apa yang Anda harus tukar adalah Anda merasakan siapa yang Anda sedang layani. Jadi bukan menukar tubuh Anda secara fisik, tapi merasakan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut.
bukan dari sudut pandang Anda, tapi dari sudut pandang orang tersebut. It means you switch out your feeling of who you should take, who's priority. Jadi di sini maksudnya menukar apa yang dirasakan oleh orang itu dengan apa yang kita rasakan sebelumnya. Jadi bukan menukar tubuhnya, tapi menukar perasaannya. Jadi bukan berarti Anda berpura-pura untuk menjadi si Robert atau si Robert menjadi Anda. Karena kalau cara sebelumnya Anda pikirkan dulu apa yang Anda mau dan kemudian Anda baru memikirkan apa yang orang lain mau. Nah, itu yang harus dirubah. Jadi kalau dulu memikirkan orang lain itu seperti apa ya, enggak prioritas, dilakukan sesudah Anda memikirkan diri Anda. Nah, kalau sekarang pikirkan orang lain dulu, baru Anda memikirkan kebutuhan Anda. Jadi yang prioritas itu yang orang lain dulu, gitu. Itu maksudnya menukar. Jadi yang dirubah itu sikapnya, bukan menukar secara fisik gitu. Dan kalimat yang selanjutnya itu sulit, perlu dipikirkan. Selama melakukan retreat ya, pada saat Anda berada di pondok, jadi Anda harus mengistirahatkan telepon Anda dari internet. Yang perlu istirahat itu telepon Anda, bukan Anda yang istirahat. Kasihan telepon Anda karena selalu biar istirahatlah teleponnya. Jangan selalu memancarkan elektron setiap saat. Ini ajaran yang sangat sulit diikuti. Belum tentu bisa diterima. Jasa Michael bahkan bilang nggak yakin bisa menerimanya. Jadi tolong katakan pendapat Anda. Ini yang dikatakan oleh si guru. Pada saat hari berlalu, akan ada hari di mana saya akan memikirkan kepentingan saya. Dan kemudian saya akan melayani orang lain. Dan kemudian orang tidak benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi tapi nggak apa-apa lah kalau seandainya kita mengurusi orang lain tapi tidak sebaik kita mengurusi diri kita, ya udahlah. Jadi pada saat Anda tidur, pastikan Oke, jadi sebelum tidur, tolong pikirkan, pastikan bahwa yang diinginkan oleh orang lain sudah terpenuhi dan apa yang kita inginkan sudah terpenuhi walaupun belum sepenuhnya. Jadi ini bicara di masa lalu. Jadi kita bicara tentang masa lalu di mana
Kalau kita he mengurusi has a diri kita sendiri, itu tidak memberikan cukup waktu buat kita untuk mengurusi orang lain sebaik mengurusi diri kita. Make sure you have taken care of what other people need. Okay, and I'm not sure I buy it. Tapi di akhir hari pastikan bahwa Anda udah memenuhi yang dibutuhkan oleh orang lain dulu. Ini agak membingungkan memang. Jadi Jason Michael sendiri juga bilang ini kok membingungkan. You have to talk. Go ahead. Talk loud. You've taught us in the past. Jadi apa yang dimaksud dengan biarkan keinginan orang lain children, you have to take terlepas. Mom has to take care of mom a little bit in order to be able to take care of the kids. So I don't know. I like that feeling about Jadi that. di sini ada pendapat dari salah satu peserta bahwa kalau sebagai seorang ibu kita mengurusi anak-anak kita, si ibu juga harus mengurus dirinya sendiri supaya dia bisa mengurusi anak-anaknya. I was going to say it might be that by taking care of everyone else throughout the day, when you come to the end of the day, mungkin pada saat kita ngurusi orang lain sepanjang hari, by the time you get to the end of the day after taking care of everyone, you may find that what you need is already taken care of in the process. Oke, jadi di akhir hari pada saat Anda sudah melayani semua orang, Anda akan menemukan bahwa keperluan Anda juga sudah terpenuhi. Ini tim yang bicara kemarin Jason mereka bilang tentang 50-50. Kita perlu memperhatikan kebutuhan kita sebagaimana kita juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Jadi pada saat kita mau melayani orang lain, kita perlu merubah perlu pindah dari diri kita kepada orang lain. Mungkin kita bisa melakukannya setengah jalan deh. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ini Gelsia melihat ada kasus di mana orang terlalu memikirkan orang lain sampai dirinya sendiri nggak kurus dan kemudian sakit. Jadi memang kita harus setengah jalan aja. Kemarin Jason Michael bicara tentang membengkokkan waktu dan ruang. Jadi kita harus melakukan keduanya. Lakukan itu untuk 2 bulan dan lihat hasilnya. Orang lain perlu tanam bibit. Jadi kita juga perlu menyediakan diri kita supaya orang lain juga bisa nanam bibit pada kita. Jadi kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tidak memberikan ruang untuk orang lain untuk menanam bibit lewat kita. Karena sampai hari ini saya belum melihat kekosongan secara langsung. Berarti saya belum mencapai bodhisattva. Jadi saya mesti menunggu sampai saya bisa melihat kekosongan secara langsung dan menjadi bodhisattva. Dan sampai saat itu barulah saya bisa untuk memberikan diri saya sepenuhnya kepada orang lain. Jadi saya perlu
mengurus diri saya sendiri sampai saya menjadi Buddha. Dan saya mencari perlindungan dari surga Buddha. I was in a position last night to make the choice of take care of somebody else or take care of my needs to finish the day. Saya berada dalam posisi di mana saya harus memilih untuk memilih orang lain atau memilih diri saya sendiri. So that I can, help both them and myself. I was moving furniture. It was late. My friend needed tax advice on the phone. So I said, well, Jadi, you give the tax line of the question on how to push this heavy thing. Jadi bila melakukan keduanya sekaligus, waktu itu dia harus mindahin kursi, tapi pada saat sama temannya minta nasihat tentang pajak. Jadi dilakukan bersamaan. Jadi ini merupakan pengelolaan yang baik antara mengurusi keperluan diri sendiri dan keperluan orang lain. Apa yang dikatakan oleh JLC tadi tentang keseimbangan, Anda perlu melakukannya secara 50-50. Anda lakukan apa yang Anda perlukan sendiri dan kemudian apa yang diperlukan oleh orang lain. Hal terakhir. Jadi yang diusulkan oleh Jesse Michael adalah Jesse Michael waktu itu mengajar di Jepang untuk program MBA. Jadi ada kelas yang berjudul Inovasi dan Kewirausahaan. Dan Jesse Michael harus mengajar di kelas itu bersama profesor-profesor lain. Dan itu universitas yang unik karena Jesse Michael harus mengajar bersama profesor-profesor dari Barat. Dan itu keren banget karena ada buku yang tebal tentang inovasi. Tapi kesempatan itu memaksa Jesse Michael berpikir tentang inovasi. Dan Jesse Michael mengambil contoh inovasi di dunia berlian, di dunia bisnis berlian. Jadi alasan kenapa perusahaan yang didirikan Jesse Michael itu nomor 1 di dunia adalah karena melakukan inovasi dan inovasi yang aneh. Dan ini merupakan rahasia bagaimana untuk mengolah berlian. Dan Jesse Michael berpikir tentang inovasi. Dan ide-idenya itu semua didapat selama melakukan retreat, selama melakukan kelas-kelas ACI. Jadi inovasi dalam hidupnya Jesse Michael yang membuat perusahaan berlian yang didirikan Jesse Michael menjadi terbesar di dunia, yang dibeli oleh Warren Buffett di tahun 2009. Dan untuk bisa membuat inovasi itu terjadi karena melakukan retreat dan mengambil kelas SCI di Diamond Mountain. Dan Jesse Michael sedang memikirkan untuk membuat kelas inovasi melalui retreat. Jadi bagaimana menggunakan waktu retreat untuk menjadi inovatif dalam kehidupan bisnis. Nah, tapi Anda juga bisa melakukan ini untuk keluarga. Jadi pada saat Anda memiliki masalah atau tantangan, Anda bisa memecahkannya dengan ikut retreat. Jesse Michael menonton ajaran agama Kristen di TV. Si pendetanya bilang, pergi. Kemana kamu pergi? Anda tidak harus tahu. Anda tidak harus tahu.
Anda akan tahu nantinya. Dan kemudian jadi reaksinya terhadap satu masalah adalah untuk ikut retreat dan memikirkan tentang pemecahan masalah yang inovatif, solusi yang inovatif, di mana di situ bisa jadi kelas, di mana Anda bisa mengajarkan orang untuk menjadi inovatif dengan melakukan retreat. Jadi itu akan dicoba di Diamond Mountain. Nanti akan ada kelanjutannya. Maksudnya apa Jason Michael mengatakan itu? Jadi kita harus inovatif untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain dan diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain dan memenuhi kebutuhan kita sendiri pada saat yang sama, kita bisa inovatif. Dan ini merupakan keterampilan yang sangat bagus sekali untuk bisa Anda miliki. Jadi bagaimana bisa menemukan solusi terhadap kebutuhan orang lain dan kebutuhan kita sendiri. Untuk memenuhi solusi yang luar biasa ini, untuk bisa pada saat yang sama memberikan apa yang dibutuhkan orang lain dan apa yang dibutuhkan oleh kita secara persisnya. Dan kalau kita bisa melakukannya, ini akan sangat menyenangkan sekali. Dan itu merupakan inovasi. Di mana Anda membuat keputusan bahwa melayani orang lain untuk bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, itu adalah merupakan prioritas dalam hidup Anda. Dan tapi juga sangat penting buat saya untuk bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan. Nah, solusi seperti itu yang memungkinkan untuk kedua hal tersebut terjadi pada saat yang sama, itu merupakan suatu inovasi. Jadi akan sangat menyenangkan kalau kita bisa menyelenggarakan retreat yang untuk bisa mengajarkan bagaimana kita bisa melakukan itu. Itu akan menjadi menyenangkan sekali. Nanti akan merupakan pengajaran yang sangat menyenangkan sekali. Retreat inovatif. Dan tentang bagaimana kita bisa memenuhi apa yang kita butuhkan dan apa yang orang lain butuhkan. Kalau yang di kelas MBA itu ada kelas tentang negosiasi, agak mirip keterampilannya. Untuk bagaimana seorang pebisnis sukses bisa melakukan negosiasi dan menciptakan situasi di mana kedua belah pihak itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau cara berpikir lama adalah yang penting kita dapat apa yang kita mau dan bodoh amat dengan apa yang orang lain perlukan. Nah itu kalau menurut Jason Michael itu bodoh sekali. Harusnya semua pihak mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan dari transaksi itu. Nah itu namanya negosiasi yang bagus. Jadi di Diamond Mountain nanti mereka bisa mengadakan retreat bisnis dan itu akan menyenangkan sekali untuk membahas topik seperti itu. Ya, akan menyenangkan sekali kalau menyelenggarakan retreat itu untuk kelas ACI dan di Diamond Mountain. Bagaimana untuk bernegosiasi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Itu namanya inovasi. Untuk menjadi benar-benar inovatif. Dalam kehidupan bisnisnya, Jason Michael,
kenapa bisa berkembang dari perusahaan yang hanya terdiri dari 3 orang menjadi perusahaan yang mempekerjakan 10.000 orang. If we have 500 staff, we hire 500 staff within 6 months. It's incredible. And I think it was Mereka bisa melakukan itu karena ada retreat itu. Jadi mereka mampu mempekerjakan 5.000 orang dalam waktu 6 bulan. Dan ada pelatihan tentang negosiasi juga. Kalau Anda terbiasa dengan ide itu, Anda akan belajar bagaimana menukar diri Anda dengan orang lain. Sebagai contoh, kalau Anda tinggal di bukit satu dan kemudian melihat ke bukit yang sebelahnya, nah Anda pergi ke bukit yang sebelah untuk bisa melihat posisi Anda di bukit yang sebelumnya. Masih ada waktu 5 menit, tapi katanya diajarin oleh gurunya supaya jangan jangan memaksakan dalam waktu 5 menit. Ada waktu 5 menit akan mengajarkan tentang ayat yang diajarkan oleh Santidewa. Mudah-mudahan bisa selesai. Dan kemudian Jesse Michael ingin Anda untuk menerapkannya dalam meditasi Anda. Akan dikasih tahu yang bagian pertama hari ini dan besok akan diajarkan yang berikutnya. Kalau Jesse Michael, dia akan mulai dengan orang yang sejajar dengan Anda. Jadi bukan bos Anda atau bukan orang yang bekerja untuk Anda, bukan staf Anda, tapi orang yang tingkatannya sama dengan Anda. Jadi orang yang tidak harus bekerja untuk Anda. Karena mereka sederajat kedudukannya dengan Anda. Bisa juga teman di organisasi yang sama, itu ada implikasinya akan terjadi iri satu sama lain karena saling bersaing. Dan bagian buruknya, kalau Anda mulai dengan rasa bersaing, itu artinya Anda berharap orang lain gagal. Rasa iri atau rasa bersaing ini melibatkan keinginan agar orang lain gagal. Jadi kalau Anda bersaing dengan rekan kerja di tempat kerja, umpamanya Anda memiliki target penjualan yang sama. Nah, terus kemudian Anda berharap supaya teman Anda itu sakit. Seperti Anda berusaha melukai orang tersebut. Jadi rasa bersaing ini itu merupakan sifat alami. Nah, bagaimana Anda bisa menukar diri Anda dengan orang lain pada situasi seperti itu? Ya, Anda meletakkan diri Anda di posisi teman Anda tersebut. Jadi bagian pertama dari praktek ini, yang menurut Anda adalah versi yang menurut Anda bagaimana menukar diri Anda dengan orang lain. Jadi Anda letakkan diri Anda di orang tersebut. Jadi hal ini benar. Jadi ini praktek yang benar. Anda rasakan apa yang mereka rasakan.
Tapi itu hanya bagian pertama dari menukar diri Anda kepada orang lain. Nah, yang bagian yang keduanya apa? That's what he doesn't talk about in the Lamrim. Nah, itu tidak dibicarakan di Lamrim Yeah. oleh Santidewa. Look at yourself then. Yeah, After you put good. this- Yeah. Lihat kepada diri Anda That's what sendiri. doesn't make clear in the Lamrim. Shantideva says it's not Jadi Santidewa mengatakan tidak cukup think how they're feeling. untuk memikirkan apa yang He mereka says, rasakan. put yourself in their shoes and look back at yourself. Jadi letakkan diri Anda di posisi dia dan kemudian lihat kembali kepada Anda, diri Anda. You know, see how bad that feels. And it's a very depressing meditation. If you don't get depressed from exchanging self and others, you're not Dan itu sangat menyedihkan. Jadi kalau pada saat Anda melakukan meditasi ini dan tidak merasa hal itu menyedihkan, itu Anda tidak melakukannya dengan benar. Jadi kata Santidewa, tidak cukup buat Anda hanya membayangkan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, tapi coba kembali lihat ke belakang kepada diri Anda. Look through cat's eyes at Geshe Michael, you know, bombasting on past the end time when everyone's butt is sore. Doesn't he get it? Doesn't he see how we feel? What's wrong Dan with him? pada saat itu mungkin Anda melihat kepada diri Anda sendiri dan melihat betapa menyedihkannya yang Anda lakukan. Ya karena orang lain merasakan mungkin Anda begitu membosankan, segitu memaksa, segitu menyebalkan. Shantideva takes Oke, it one more ini step. PR-nya. Okay. Kalau untuk Santidewa, mengambil langkah yang lebih lanjut. Okay. Ya, oke, tukar diri Anda dengan orang lain. Rasakan apa yang mereka rasakan. Step 2. Langkah selanjutnya adalah Yourself through cat's eyes. lihat kembali ke diri Anda, tapi dari sisi mereka dan apa yang mereka rasakan tentang diri Anda. Okay. And then here's the one I want you to work on, and I'd like to hear Dan, your results uh, tomorrow. Ini dan PR untuk Anda dan besok akan dibahas. 3 levels. Lakukan ini untuk 3 tingkatan. Exchange with someone Tukar higher diri than you Anda in authority. dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi dari Anda secara posisi di perusahaan, Boss of Diamond Mountain. Like, seperti bos Anda. with the boss. Tukar diri Anda dengan sang bos. With someone who's at your own level. Kemudian tukar diri Anda dengan orang yang sejajar dengan Anda. Dan kemudian tukar diri Anda dengan orang For you, yang bekerja untuk Anda. you know, they report to you. Orang yang anak buah Anda. Lots of, what do you call them? Foxes, javelinas. Kalau Anda nggak punya anak buah, coba lihat siapa orang yang melayani Anda. Okay, that's a great one. If you're a boss of anybody, how does it feel to work for you? And how? Dan kemudian coba rasakan bagaimana Geshe Michael, when you look at you work for Geshe, bagaimana perasaan mereka terhadap Anda. what do they think when they look at you? Jadi apa yang mereka pikir pada saat mereka melihat kepada Anda. Think, okay? Nah, itu yang diajarkan oleh Santidewa. Tukar diri Anda dengan orang lain How it feels. dan rasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Come up with. Coba kita lihat besok Anda akan merasakan apa. What are the main emotional themes Jadi for you? apa tema utama yang muncul untuk Anda? Themes of being your colleague. Jadi apa yang dirasakan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi dari Anda? Apa yang dirasakan oleh orang yang sederajat dengan Anda? Okay, cool. Tomorrow. Apa yang mereka rasakan? Besok akan kita bahas. Ini PR, lakukan pada saat Anda melakukan meditasi. Don't try to do all 3 in one sitting. Do 3 Tapi jangan lakukan itu sekaligus, lakukan satu-satu. I don't care how long, 10 minutes, Eh, 20 Tidak penting untuk berapa lama melakukan meditasi itu, bisa 10 atau 20 menit, boss, somebody who's tapi lakukan satu persatu. Untuk bos Anda, untuk rekan kerja, dan orang anak buah Anda. don't forget your free Oke, tim. Ada pengumuman, jangan lupa untuk e-book yang udah dibagi, yang Anda bisa dapat. you want to buy
Kalau Anda pengen ambil yang gratis, mungkin pada saat yang sama Anda pengen juga beli. Okay. All right. See you guys tomorrow at 6 a.m. Oke, sampai ketemu besok. Thank you, dear Jesse Michael, for teaching, and please teach us. Terima kasih Jesse Michael untuk mengajar. Terima kasih pada para peserta dan semua yang bergabung secara online. 120 people today. Ada 500 orang lebih yang ikut Yes, sebagai peserta hari ini. Tim, we hear you, so I don't think I'm speaking now. Yes, okay. So, and based on last numbers, we have more than 1,200 registrations for online for this event, and this means Lebih dari 1.000 yang mendaftar untuk acara ini. people joining really live, and this is really great. Dan kemudian lebih dari setengahnya bergabung secara online. Same time, 6 a.m. Selamat bergabung lagi besok pada jam yang sama. Dan mereka akan mulai dengan Kompas, together online. di mana mereka akan bermeditasi bersama secara online. To all packages. Also, if you want to continue Dan itu boleh untuk semua orang yang mendaftar ACI teachers and with yoga classes from YSI. dan kemudian nanti ada yoga kelas juga. Just support ACI, always a good idea. Dan Anda boleh berdonasi untuk SCI. Terima kasih kepada para volunteer. Kita tidak mungkin berhasil tanpa mereka. Terima kasih juga kepada volunteer yang sudah merancang kegiatan ini dan terus bergabung sampai akhir. Terima kasih semua, sampai ketemu besok. Dadah.